Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'ina wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apa kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan bimbingan ayah bunda sekalian dalam membersamai anak-anak kita. Kita semua tentu sangat mencintai anak-anak kita. Senang dan bahagia melihat pertumbuhan mereka, tumbuh kembangnya. Di mana anak-anak kita yang mungkin tadinya belum bisa berjalan, sudah bisa berjalan, bisa berlari, kemudian bahkan bisa main bola, yang belum bisa membaca, menulis, sudah kemudian memiliki tahapan di mana dia mencapai hal tersebut, bisa membaca, bisa baca Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Masya Allah, sekarang banyak sekali anak-anak usia dini sudah menghafal Al-Quran ya bunda. Nah, ini tentu saja tidak ada yang salah, hanya saja terkadang tanpa sadar orang tua ada hal yang itu terlupakan untuk kemudian dijadikan sebuah perhatian khusus dalam membersamai anak-anak kita, yaitu bagaimana kita mengenalkan pada anak-anak kita untuk memiliki sikap yang baik atau masalah adab. Ini adalah suatu hal yang sangat vital di dalam ajaran Islam. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa belajar satu bab masalah adab itu lebih baik daripada kita belajar 70 bab masalah ilmu. Masya Allah, sedemikian pentingnya posisi adab ini untuk betul-betul kita pelajari, betul kita perhatikan untuk anak-anak kita. Adab ini berkaitan dengan sikap tentu saja. Sikap bagaimana kemudian mengajarkan sikap yang baik seorang anak itu kepada orang tuanya, kepada gurunya, kepada tetangga, kepada tamu yang bertandang ke rumah kita, adab ketika kita bertamu ke rumah orang lain. Nah, itu hal-hal yang mungkin patut untuk kita cermati ya. Ada seorang ulama ya, murid dari Imam Malik ya. Beliau bernama Syekh Abdurrahman Al-Qasim. Nah, beliau itu belajar kepada Imam Malik ini selama 20 tahun. Dan ternyata selama 20 tahun dia belajar berguru kepada Imam Malik ini, hanya 2 tahun beliau belajar ilmu. Yang 18 tahun itu dihabiskan untuk belajar masalah adab. Masya Allah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, indah sekali ajaran Islam yang sangat mengedepankan akhlakul karimah. Nah, ketika kita berbicara masalah adab, berbicara masalah akhlak, kemana kita harus mengacu? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah berfirman, Qallallahu fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi sudah sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Untuk siapa suri teladan itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan mengharapkan pertemuan di hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan mereka yang mengingat Allah dengan banyak gitu ya, mereka yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi jelas sekali bahwa di dalam Al-Quran Allah pun menyampaikan bahwa kalau kamu mau pilot project itu ya Rasulullah ini gitu. Ketika kita sebagai seorang mukmin, pegangan kita itu Al-Quran, kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburinya, maka muaranya akhirnya adalah bagaimana memanifestasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Pilot projectnya itu Rasulullah SAW.
Bahkan kesaksian Aisyah radhiyallahu anha bahwa wahuwal khuluqul Quran, bahwa Rasulullah itu adalah akhlaknya itu Al-Quran. Masya Allah. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kalau kita menilik ya dalam ilmu pengetahuan, dalam sains itu, beberapa waktu yang lalu kita mengenal apa yang namanya kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual yang tadinya itu diyakini bahwa dia itu menjadi modal dari kesuksesan seseorang di masa depan. Tetapi ternyata pada periode-periode selanjutnya itu ada yang namanya emotional quotient atau kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Ternyata kecerdasan ini kemudian yang akhirnya mematahkan teori sebelumnya bahwa kecerdasan ini ternyata lebih dominan untuk menjanjikan seseorang itu sukses di masa mendatang. Bahkan kalau kita mengacu kepada ajaran agama, kita matchkan dengan apa yang kita pahami di dalam ajaran Islam itu sendiri, kesuksesan itu tidak hanya kesuksesan masa datang yang ada di dunia, tetapi juga di akhirat. Jadi jangka panjang. Ayah bunda yang dirahmati Allah, maka ajari anak kita tentang adab, ajari anak kita tentang akhlak yang baik, dan itu tentu saja melalui proses yang panjang. Ajari sedari dini. Jadi bagaimana pengajaran itu meliputi dua ya, pemahaman dan pembiasaan. Jadi kalau kita mengajarkan sebuah akhlak baik, anak memahami tetapi tanpa pembiasaan, hanya sebagai tataran teori saja. Jadi ya tahu begitu, kalau makan itu nggak harus dengan tangan kanan, harus baca basmalah dan sebagainya. Tetapi ketika tidak diaplikasikan sebagai pembiasaan setiap hari, maka dia akan hanya pemahaman saja. Sementara pengajaran akhlak itu pemahaman dan juga pembiasaan. Kita membiasakan anak tapi tanpa tahu dasarnya begitu. Kita tidak pernah menjelaskan bahwa itu yang dilakukan Rasulullah, bahwa begini. Itu akan menjadi suatu pembiasaan saja tetapi tanpa ruh begitu. Jadi tetap dua itu, pembiasaan, pemahaman dan pembiasaan. Demikianlah ayah bunda apa yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami dan diterapkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.